Panik kepergok mesum di parkiran, pria nekat tabrak satpam. Warga tangkap buaya yang diduga menelan seorang bocah. Adu ketangkasan ala Ninja Warrior dan serunya melompat di atas trampolin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lain. Bersama saya Mega Latu, inilah Lintas Anyus Pagi Akhir Pekan selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Perayaan Hari Guru Nasional di SD Cimuning 1 Kota Bekasi, Jawa Barat berujung malapetaka. Perayaan yang tadinya dilakukan dengan pelepasan balon gas ke udara, tiba-tiba balon meledak mengeluarkan api hingga melukai sejumlah guru. Detik-detik puluhan balon gas yang akan dilepaskan ke udara tiba-tiba meledak dan mengeluarkan api saat perayaan Hari Guru Nasional di Sekolah Dasar Negeri Cimuning 1, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu siang terekam kamera warga. 10 orang guru yang sedang memegang tali balon gas meledak tersebut terkejut dan mengalami luka-luka di bagian wajah dan tangan karena balon tiba-tiba saja meledak dan mengeluarkan api. Setelah mendapatkan perawatan, 8 orang guru diperbolehkan pulang karena mengalami luka ringan. Sedangkan 2 orang guru lainnya harus mendapatkan perawatan inap. Petugas kepolisian Polsek Bantar Gebang langsung ke lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi. Salah satu balon ketika akan dilepas meledak tanpa diketahui apa penyebabnya. Dan akhirnya seluruh balon yang jadi satu itu meledak sehingga mengeluarkan api sebagaimana video tersebut. Kasus balon gas meledak ini dalam penanganan petugas Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Anyus melaporkan. Panik usai kepergok mesum di dalam mobil saat di parkiran. Seorang pria paruh baya di Medan, Sumatera Utara nekat menabrak satpam yang tengah patroli. Korban tewas di rumah sakit usai menderita luka parah di kepala. Detik-detik mobil minibus menabrak seorang satpam hingga tewas di parkiran Yanglim Plaza Medan terekam kamera pengawas. Diketahui korban BS merupakan satpam yang tengah berpatroli curiga saat melihat mobil yang terparkir bergoyang. Korban dengan rekannya pun lantas mendatangi mobil dan mendapati pengendara mobil tengah berbuat mesum. Korban sempat menegur pelaku yang panik tancap gas meskipun mengetahui korban berada di atas kap mobil hingga korban terjatuh. Mobil di atas, kami periksa lah bang. Kami periksa kan, kami sentel, rupanya buat apalah, mesum lah di apa sini. Kami suruh turun, rupanya nggak mau turun bang. Tancap aja mobil itu, di depan mobil, jalan dia, rupanya si korban, dia di muka, turun, nggak mau. Akibat kejadian, korban tewas di rumah sakit menderita luka parah di kepala. Sementara pelaku sudah diamankan di Polsek Medan area. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Anyus melaporkan. Kabur dari kejaran warga saat kepergok mencuri solar. Seorang pencuri di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan tercebur ke dalam sumur. Pelaku nyaris menjadi bulan-bulanan warga saat diamankan. Seorang pencuri UM ini tercebur ke dalam sumur saat berusaha kabur dari kejaran warga di Desa Labuaja, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. UM kepergok mencuri solar bersama 3 orang rekannya. Kejadian bermula saat pelaku bersama 3 rekannya, ND, MS, dan FM, masuk ke garasi rumah seorang warga mengincar bahan bakar minyak jenis solar yang masing-masing jerigen berisi 31 liter di dalam garasi. Namun saat melancarkan aksinya, keempat pelaku kepergok warga.
Kemudian 3 pelaku melarikan diri membawa 2 jaringan solar dengan mengendarai sepeda motor. Sementara UM tanpa mengetahui medan lari ke belakang rumah korban dan tercebur ke dalam sumur sedalam 4 meter. Saat dievakuasi, pelaku nyaris menjadi bulan-bulanan warga karena warga kesal dengan aksi pelaku. Anggota TNI yang datang di lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku ke kantor Polsek Kahu. Karena tidak tahu situasi dalam daerah tersebut sehingga terduga pelaku 1 orang berinisial WM ini jatuh ke sumur. Dalamnya sumur itu sekitar 4 meter. Sehingga terduga pelaku ini tidak bisa naik. Petugas juga berhasil mengamankan sebilah badik, sementara ketiga rekannya ND, MS, dan FM masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Wulan Sri Indramaya iNews melaporkan. Aksi emak-emak saat mencuri di sebuah pasar di Jember, Jawa Timur terekam CCTV. Pelaku berhasil membawa kabur 2 kardus tepung meski pemilik toko tengah berada di dalam. Inilah video hasil rekaman CCTV di Pasar Tanjung, Jember, Jawa Timur yang merekam seorang emak-emak saat mencuri di sebuah toko kelontong. Pemilik toko yang berada di dalam membereskan barang tak menyadari pelaku tengah beraksi dan berhasil membawa kabur 2 dus tepung. Pemilik toko baru sadar 2 dus tepungnya raib saat mengecek hasil rekaman CCTV. Kan lagi bersihin barang di dalam sama gitu. Jadi nggak tahu kalau di belakang ada orang. Itu perempuan berjilbab? Perempuan. Yang diambil apa? Yang ketahuan sih cuma tepung sasa. Berapa dus? 2 dus. Walau mengalami kerugian, korban tidak melaporkan kejadian ke pihak kepolisian. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kecanduan game online seorang anak di bawah umur di Padang, Sumatera Barat terekam CCTV saat mencuri di sebuah rumah makan. Pelaku berhasil menggasak uang sebanyak 15 juta rupiah dari laci kasir. Aksi seorang bocah di bawah umur saat mencuri di sebuah rumah makan di wilayah Khatib Sulaiman, Kota Padang, Sumatera Barat terekam CCTV. Pelaku masuk ke lokasi dalam kondisi tutup dan menyasar sebuah laci kasir dan menggasak uang sebanyak 15 juta rupiah. Berbekal hasil rekaman, tim aligator Polsek Padang Utara meringkus pelaku berinisial R, 13 tahun yang sebelumnya juga pernah berurusan dengan hukum karena terlibat aksi tawuran. Pelaku mengaku nekat mencuri untuk membeli ponsel lantaran kecanduan bermain game online. Adapun kerugian yang ditanggung oleh korban sekitar 15 juta. Kemudian sempat korban ini melarikan diri ke daerah Kabupaten Tanah Datar, di wilayah hukumnya Polres Tanah Datar, dan berhasil kami amankan. Petugas menyita barang bukti sejumlah uang hasil curian dan pakaian yang digunakan saat beraksi. Selanjutnya pelaku diboyong ke Mapolsek Padang Utara guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang karyawan sebuah gerai restoran ditangkap polisi karena membobol brankas tempat kerjanya di sebuah restoran di Bogor. Pelaku melakukan aksinya sebanyak 3 kali dengan jumlah uang yang diambil puluhan juta rupiah. Kamera pengawas milik manajemen sebuah gerai restoran ini memperlihatkan pelaku pencurian bernama Dewan Gustiawan yang tengah membobol brankas berisi uang tunai puluhan juta rupiah di tempat kerjanya di Jalan Gunung Batu, Kelurahan Pasir Mulia, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Rekaman ini menjadi bukti petunjuk aparat Reskrim Polresta Bogor Kota untuk meringkus tersangka pencurian di restoran. Pria berusia 24 tahun yang merupakan karyawannya sendiri ini kembali menyatroni tempat kerjanya tersebut sebanyak 3 kali dalam kurun sebulan dan menggasak 1 unit komputer. Kepada petugas, tersangka yang baru bekerja 3 bulan silam ini mengaku terlilit hutang hingga nekat melakukan aksinya tersebut. Uang tunai, kemudian CPU komputer. Nah, ternyata pelakunya ini adalah karyawannya sendiri, karyawan aktif dari Migacuan tersebut. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan sejumlah barang bukti seperti pisau dan CPU komputer.
Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Ayus melaporkan. Di Tipit Narkoba, Bareskrim dan tim gabungan menggelar patroli razia narkoba di sejumlah klub malam di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas mengamankan sejumlah orang yang kedapatan positif narkotika, psikotropika, dan obat keras. Tim gabungan menggelar patroli razia narkoba di sebuah klub malam kawasan Jakarta Selatan Sabtu dini hari. Dalam razia ini, petugas menemukan narkotika golongan 1 sisa pakai yang disembunyikan di meja bar, sofa, dan toilet. Petugas langsung memeriksa satu persatu pengunjung dan melaksanakan cek urin kepada seluruh pengunjung pegawai serta security club. Petugas pun berhasil mengamankan belasan orang yang kedapatan positif narkoba. Tak hanya itu, 36 botol minuman keras tanpa cukai juga turut diamankan. Kita sudah melakukannya positif. Ada satu di bar, kemudian satu sisa pakai ada di sofa, dan satu juga sisa pakai yang ada di toilet. Didapati ada setidaknya ada 36 botol minuman beralkohol yang diduga menggunakan pita palsu. Kedepannya, kegiatan razia narkoba di tempat hiburan malam akan digelar secara random dan berkelanjutan guna memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah-wilayah rawan dan berpotensi sebagai lokasi transaksi narkoba. Dari Jakarta dan Helmi Sajambati, Ayus melaporkan. Diduga akibat menerobos lampu merah, seorang ibu pengendara sepeda motor tewas setelah bertabrakan dengan pemotor lain di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban histeris setelah melihat ibunya tergeletak tak bernyawa. Seorang ibu pengendara sepeda motor tewas setelah terlibat kecelakaan dengan pengendara motor lain di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat sore. Citra, 37 tahun ini meregang nyawa akibat luka cukup parah di bagian kepala usai membentur aspal saat sepeda motornya terjatuh. Anak korban yang melihat ibunya tergeletak tak bernyawa di tengah jalan histeris hingga harus ditenangkan sejumlah warga di lokasi kejadian. Menurut warga, kecelakaan bermula saat korban melaju dengan sepeda motor dari arah Pagedangan menuju kawasan Kelapa II, Tangerang. Di perempatan jalan, korban diduga menerobos lampu merah hingga akhirnya bertabrakan dengan pemotor lain yang melaju dari jalur kanan. Bukan nyerobot, jadi ada yang nyerobot lampu merah, belum lampu merah udah masuk aja, mentang-mentang kosong. Gitu. Satu orang yang tewas, Bang? Iya. Bang, di sini sering nggak sih, Bang, kejadian seperti Bang? Apa? Sering nggak kejadian seperti, sering nggak? Sering, di sini mah sering. Jenazah korban pun dievakuasi ke RSUD Kabupaten Tangerang guna kepentingan otopsi. Sementara pemotor lain yang bertabrakan dengan korban diperiksa di Polsek Pagedangan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani, Ainus melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon besar tumbang di pinggir Jalan Raya Cilengsi, Jonggol, Sabtu siang. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas macet parah hingga 6 km. Sebuah pohon besar tumbang di ruas Jalan Raya Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, Sabtu siang. Pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang di wilayah tersebut. Petugas gabungan Basarnas, BPBD, dan relawan tim reaksi cepat Rapi langsung bergerak mengevakuasi batang pohon yang tersangkut pada kabel jaringan internet menggunakan mobil kren dan satu unit mobil box. Batang pohon bahkan menimpa sebuah kios dan mengakibatkan kemacetan sepanjang 6 km dari kedua arah. Pohon berhasil dievakuasi setelah memakan waktu 3 jam. Ya, sempat terkendala karena pohon takutnya menimpa daripada warung warga. Jadi untuk dibantu dari kendaraan-kendaraan yang melintas. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun luka. Arus lalu lintas pun kembali normal usai pohon dievakuasi. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, Ayus melaporkan.
Seorang nenek berusia 80 tahun tertimpa atap rumah ambruk saat turun hujan deras disertai angin kencang di kawasan Kampung Cangkuang, Cililin, Bandung Barat. Saat kejadian, korban sedang duduk di kursi ruang tamu. Karena mengalami cedera cukup parah, warga membawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dalam sebuah video amatir warga, seorang perempuan renta dibopong warga dari reruntuhan sebuah rumah di Kampung Cangkuang, Desa Cipatik, Kecamatan Cililin, Bandung Barat pada Jumat sore. Korban bernama Ecoh, berusia 83 tahun, tertimpa atap bangunan rumah saat hujan deras disertai angin kencang yang menyebabkan atap rumahnya ambruk. Saat kejadian, korban sedang duduk sendiri di kursi ruang tamu. Akibat tertimpa reruntuhan atap rumah, korban mengalami cedera cukup parah, terutama di bagian kepala dan tubuh. Warga yang mengevakuasi korban pun langsung membawa ke rumah sakit untuk penanganan medis. Dites sama angin ribut kayaknya itu. Nggak tahu, mungkin lagi duduk nenek itu. Udah terduduk sambil ketimpa aja. Ketimpa reruntuhan kayu yang kayu sama kerikil gitu. Satu orang warga yaitu Maoco yang tertimpa, namun untuk kondisinya sampai saat ini di rumah sakit, dan menurut keterangan rumah sakit masih kondisinya masih baik. Sejauh ini hanya satu rumah yang mengalami kerusakan berat setelah dilanda hujan deras dan angin kencang. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melapor. Sebuah pohon tua ambruk dan menimpa seorang pengendara motor di Blora, Jawa Tengah. Akibatnya korban bersama anaknya yang masih balita mengalami patah tulang kaki dan harus dilarikan ke rumah sakit. Motor korban ini pun mengalami kerusakan parah setelah pohon tumbang menimpa korban. Peristiwa ini menimpa korban saat akan pulang ke rumah bersama anaknya. Sesampainya di lokasi, tiba-tiba pohon kelampis tua roboh dan langsung menimpanya. Akibat kejadian tersebut, sepeda motor korban mengalami ringsek, sementara korban bersama anaknya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami patah tulang kaki. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan sepeda motor korban. Seekor ular sanca sepanjang 3 meter hebohkan warga dan pedagang yang berada di parkiran sepeda motor di alun-alun Kota Sukabumi, Jawa Barat. Ular sanca tersebut diduga dibawa salah seorang buruh yang lepas saat sedang berunjuk rasa di halaman Pendopo, Sukabumi. Ular sanca sepanjang 3 meter ini tiba-tiba muncul dan berkeliaran di parkiran motor alun-alun Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemunculan hewan melata itu sontak menghebohkan pedagang dan warga yang sedang berada di kawasan tersebut. Ular tersebut lepas dari karung yang diduga dibawa salah seorang buruh yang sedang berunjuk rasa di Pendopo, Sukabumi. Khawatir membahayakan, petugas parkir melaporkan hal tersebut ke petugas damkar yang tak jauh dari area parkir. Petugas damkar yang datang ke lokasi selanjutnya mengevakuasi ular dari area parkir tersebut. Lumayan beratnya itu sampai 9 kilo, lebar, panjangnya 3 meter. Pak, itu memang dugaannya muncul dari selokan atau memang ada yang sengaja membawa sih Pak sebenarnya? Berdasarkan informasi yang kita dapat ternyata ada yang bawa. Ada yang bawa itu ada apakah itu guru yang demo atau siapa, ternyata dia bawa di dalam karung. Di dalam karung. Rencananya, ular akan dilepas liarkan untuk dikembalikan ke habitatnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut antusias dengan berbagai tarian tradisional di Istana Kedatuan Luwu, Sulawesi Selatan. Sementara di Tanah Toraja, Ganjar memberikan kuliah umum di depan ratusan mahasiswa. Kedatangan Ganjar Pranowo ke Istana Kedatuan atau Kerajaan Luwu mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang ada di Luwu Raya.
Dengan menggunakan pakaian adat, calon presiden nomor urut 3 ini masuk ke istana. Melalui pintu utara disambut 3 tarian tradisional serta ritual kadetuan. Ganjar Pranowo juga mendapat hadiah keris Sapukala dan mendapat pin kadetuan. Mudah-mudahan kehadiran ini bisa bermanfaat. Kami mendengarkan tadi soal potensi-potensi yang ada di daerah yang mesti dikembangkan. Sementara di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa di UKI Toraja di Plaza Kolam Makale dengan tema bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Ganjar mengajak para mahasiswa untuk terus berperan aktif membangun sumber daya manusia agar dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dari Palopo dan Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak dan Jufri Tanopo, iNews melaporkan. Selain di kelas, belajar di alam menjadi alternatif sarana edukasi bagi anak. Belajar di alam dapat membangun kedekatan anak dengan lingkungan sekitar sejak usia dini. Tak hanya menyenangkan, metode belajar di alam juga berdampak positif bagi tumbuh kembang anak. Puluhan siswa TK dan PAUD di Kecamatan Cigombong, Bogor, Jawa Barat antusias mengikuti kegiatan belajar di alam yang diselenggarakan oleh MNC Land dan MNC Peduli bersama Lido Lake Resort. Mengusung tema bersahabat dengan alam, anak-anak ini diajak menanam pohon, memetik stroberi, memberi makan rusa dan kelinci, dan bermain di arena bermain Lido Adventure Park. Naik jembatan panjang sama metik stroberi, sama ngasih makan rusa, sama dam buat metik stroberi, terus nanam bunga. Tak hanya menyenangkan, belajar dan beraktivitas di alam dapat memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dan membangun kedekatan anak dengan lingkungan sejak dini. Ya, memang kita sih dari manajemen MNC Land dan MNC Lido City berkomitmen untuk memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Tentunya anak-anak kita kenalkan sejak dini untuk mengenal dan bersahabat dengan alam. Belajar di alam bagus banget ya untuk anak-anak, untuk perkembangan anak-anak, terutama untuk fisik motoriknya, pengetahuannya yang tadinya anak tidak tahu menjadi tahu. Banyak banget yang didapatkan di alam ini. Dengan terus menerapkan program CSR yang berkelanjutan, MNC Land berkomitmen memberikan dampak positif bagi komunitas sekitar dan menjadi agen perubahan yang positif menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Elsie Casey Khoirudin, iNews melaporkan. Kembali lintas news pagi akhir pekan, pemirsa diduga mengemudi dalam keadaan mengantuk. Mobil sport di Medan lompati pembatas jalan setelah sebelumnya menabrak mobil pick-up pembawa sayur dan melindas 2 unit sepeda motor. Warga Jalan Sekip Medan dikejutkan dengan sebuah mobil mewah di atas separator Jalan Sekip Medan, Sumatera Utara, Sabtu siang. Diduga sopir mobil mengantuk dan hilang kendali. Peristiwa nahas ini berawal saat mobil sport datang dari arah Jalan Sekip menuju Petisah. Tiba-tiba menabrak mobil bak terbuka pembawa sayur yang parkir di pinggir jalan. Mobil bak yang ditabrak ini pun melaju dan melindas 2 sepeda motor di depannya. Sedangkan mobil sport putih melompat ke pembatas jalan. Unit Lantas Polsek Medan baru langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan pengemudi yang mengalami luka. Polisi juga mengamankan 2 sepeda motor yang ringsek parah. Pemirsa, ribuan pecinta motor dari komunitas motor antik Klub Indonesia menggelar Jambore Nasional ke-28 di Kota Metro, Provinsi Lampung. Aksi konvoi dan kendaraan motor antik ini pun menjadi tontonan menarik warga. Ribuan motor antik konvoi memenuhi jalanan Kota Metro, Provinsi Lampung dalam Jambore Nasional Komunitas Motor Antik Klub Indonesia atau MACI yang ke-28.
Para bikers ini datang dengan berbagai merek motor dan mobil antik, keluaran Eropa, Amerika, dan Jepang keluaran tahun 1920-an hingga 1960-an. Tak hanya penggemar motor antik dari Indonesia, penggemar motor antik dari mancanegara seperti Malaysia dan Thailand juga hadir memeriahkan acara. Beragam motor antik nan unik ini pun juga menjadi tontonan menarik masyarakat setempat. Acara ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi bagi seluruh anggota klub pecinta motor antik dari seluruh Indonesia, tapi juga sebagai wadah untuk melestarikan motor-motor antik. Dan kita juga rangkul UMKM dan masyarakat sekitar supaya mereka dapat berdaya dan mendapatkan feedbacknya juga. Tidak hanya kebisingannya saja. Seperti itu. Dan mungkin juga kita disupport pemerintah Kota Metro untuk mensupport mereka dalam mempromosikan pariwisata di Kota Metro. Kegiatan ini diharapkan dapat terus melestarikan kendaraan kuno, khususnya motor-motor antik yang saat ini sudah sulit dijumpai. Dari Kota Metro Lampung, Ferry Syahputra, iNews melaporkan. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio meninjau langsung pelaksanaan kejuaraan Aquabike Jet Ski World Championship 2023 di venue Waterfront City, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Angela mendukung penuh kejuaraan yang juga bagian dari sport tourism ini untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif meninjau langsung pelaksanaan kejuaraan Endurance Aquabike Jet Ski World Championship 2023 di venue Waterfront City, Samosir, Sumatera Utara. Di venue ini Angela yang juga Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud ini menyaksikan pelaksanaan seri Endurance Aquabike Jet Ski World Championship 2023. Para pembalap jet ski aquabike beradu cepat dan bertahan selama 35 menit di lintasan sepanjang kurang lebih 1,5 km tersebut. Aquabike Jet Ski World Championship 2023 digelar di 4 kabupaten sekaligus yaitu Toba, Karo, Dairi, dan Samosir pada 22 hingga 26 November 2023. Event ini diikuti lebih dari 100 pembalap internasional dari 20 negara serta 10 pembalap nasional. Angela memastikan event ini akan memberikan dampak langsung kepada pelaku pariwisata di Danau Toba, termasuk pelaku industri hotel, homestay, restoran, dan UMKM. Dari Samosir, Sumatera Utara, Junjungan Marpau, iNews melaporkan. Artis-artis dangdut papan atas Indonesia menyemarakan konser Anugerah Dangdut Indonesia 2023 yang dihelat di Jember Edukadan. Ribuan penonton terhibur dan bak terhipnotis oleh lantunan suara merdu sang artis. Konser Dangdut Indonesia yang digelar di Jember Edukadan, Jawa Timur berlangsung meriah. Mengenakan gaun berwarna perak, Inul Daratista tampil mempesona menghibur para penonton. Hadir juga meriahkan acara Iis Dahlia, Wika Salim, Caca Hadika, dan penyanyi dangdut ibu kota lainnya. Para penonton ikut bergoyang saat lagu-lagu dilantunkan. Bahkan, Master Limbat yang tidak pernah berbicara ikut bernyanyi meski hanya menggerakkan bibir tanpa syair lagu yang dipadukan dengan lirik lagu Cak Sodik. Saya ini suatu kebanggaan, kemudian kebahagiaan untuk warga Jember karena kan kita sebagai warga Jember juga membutuhkan hiburan seperti ini, Bapak. Suasana makin heboh saat pembacaan nominasi Anugerah Dangdut Indonesia dibacakan. Seperti lagu kolaborasi dangdut paling di hati yang disabet oleh Inul Daratista, Zainul, dan Ayu RSD dengan judul lagu Buaya Buntung. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, menjaga kesehatan tubuh sambil menikmati serunya permainan ketangkasan pacu adrenalin bisa dijumpai di wahana trampolin di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Seru dan menyenangkan.
Itulah yang dirasakan saat mencoba permainan trampolin. Berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, arena trampolin terbesar ini selalu ramai pengunjung dari segala usia. Namun, tak sekadar bermain lompat-lompatan, trampolin membuat tubuh sehat dan bugar. Bahkan sangat bermanfaat mengembangkan saraf motorik anak. Untuk manfaat untuk anak-anak, yang pertama sih lokomotor dan non-lokomotor ya. Jadi kalau kita ngajarin non-lokomotor dan lokomotor di awal buat anak-anak itu, nanti buat dewasanya untuk dia tuh bagus banget. Selain trampolin, juga terdapat wahana baru Extreme Zone yang memberikan sensasi ala Ninja Warrior dengan 14 rintangan, uji ketangkasan dan adrenalin. Mulai dari lari zigzag, bergelantungan, flying fox, memanjat hingga melawan waktu. Wahana terfavorit ini pun aman bagi anak dari umur 4 tahun hingga dewasa. Nah, main itu sama trampolin, sama prosotan, sama mandi bola yang kotak-kotak. Seneng. Senengnya kenapa soalnya senang? Soalnya bisa main, bisa seru-seru. Ninja Warrior. Seru sih, mengobati rasa rindu main waktu kecil. Dari semua wahana nih yang paling seru yang mana? Apa yang paling seru? Pukul-pukulan tadi. Pukul-pukulan apa serunya? Seru aja. Dengan harga terjangkau, bermain trampolin maupun Ninja Warrior memiliki sensasi tersendiri. Salah satunya untuk bisa menaiki perosotan penuh tantangan yang satu ini. Pemirsa, ternyata seru banget permainan ini ya. Tidak cuma merupakan edukasi buat anak-anak dan juga olahraga yang menyenangkan, tapi arena terbesar trampolin di Jakarta ini juga merupakan tempat yang seru untuk tempat belajar sekaligus bermain anak-anak. Dari Jakarta, Casey Dani, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus penutup Lintasan News Pagi akhir pekan hari ini. Saya Mega Latu, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.